Kamu lebih memilih wanita itu daripada aku dan ketiga anak kita, Mas. Yang belum nonton part 1, silahkan disimak dulu ya bun, biar nyambung ceritanya. Link ada di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Tapi untungnya, aku juga datang bersama seorang dokter. Jadi, kami tahu dia beneran pingsan atau hanya berpura-pura. Timku yang seorang dokter itu langsung mengecek keadaannya dan dinyatakan kalau ternyata wanita bernama Lisa itu hanya berpura-pura pingsan. Ya sudah kuduga, dia hanya berakting. Sudahlah, tidak usah berpura-pura. Untuk apa kamu sampai seperti itu? Tanya aku. Namun ia hanya terdiam. Setelah berakting pura-pura baru sadar dari pingsan. Iya, meskipun kami semua di sana sudah tahu kalau dia berpura-pura, tapi dia tetap saja terpejam seolah pingsan. Dan sekarang berakting lagi, seolah-olah baru sadar. Sungguh, ini yang dinamakan ratu drama. Setelah keadaan cukup terkendali, kini pengacaraku yang giliran untuk bicara. Baiklah, saya akan membicarakan tuntutan apa yang bisa klien saya tuntut ke Anda atas perbuatan Anda dengan suami klien saya. Ucap pengacaraku dengan tegas. Kupikir orang tua dari wanita bernama Lisa itu akan memohon dan langsung meminta maaf supaya kasus ini tidak dilanjutkan. Tapi ternyata, maaf ya Pak, saya tidak setuju kalau anak saya dilaporkan. Anak saya nggak salah, laki-lakinya aja yang salah, ngajakin anak saya nggak bener, kata ibunya. Aku benar-benar geram. Aku tahu seorang ibu pasti akan membela anaknya. Tapi apakah kalau anaknya salah, harus dibela juga? Ya kalau salah tetap salah. Batinku kesal kala itu. Tapi aku hanya bisa menahan amarah ini. Maaf Bu, kami tetap akan melakukan tindakan tegas. Karena apa yang anak ibu lakukan ini sudah melanggar hukum. Tidak mungkin perselingkuhan itu terjadi Bu, kalau hanya salah satunya saja. Semua ini terjadi karena dua-duanya sama-sama mau. Anak ibu juga andil dalam perkara ini, jawab pengacaraku. Tentu kami tidak mau kalah, karena di sini kami tidak salah. Kami harus memperjuangkan kebenaran. Saya tetap tidak terima kalau anak saya dilaporkan. Anak saya nggak salah, ucap ibunya lagi. Bahkan ia berbicara soal anaknya itu manusia yang paling benar dan paling suci. Caranya berbicara dengan nada yang tegas dan agak tinggi, membuat kami yang ada di sana, dari timku yang terutama, hanya bisa menggelengkan kepala keheranan. Padahal sudah jelas, bukti-bukti yang aku bawa itu terpampang nyata. Sudah aku print dengan ukuran tulisan yang besar. Karena tujuanku, siapapun yang melihatnya bisa membaca, termasuk ibunya yang sudah cukup berumur menurutku. Tapi aku tak tahulah, mungkin ibunya itu tidak bisa membaca, sehingga bukti yang aku bawa seperti tidak ada arti di matanya. Aku memang tidak hanya membawa satu bukti printan chatan mereka, tapi aku membawa beberapa. Satu aku tinggal di sana, sengaja, agar orang tuanya bisa membaca kelakuan anaknya. Agar mereka tahu apa saja yang mereka bahas ketika sedang chattingan. Akhirnya, diskusi hari itu tidak menemukan titik terang. Kalau begini caranya, aku akan tetap melanjutkan kasusnya sampai ke ranah hukum. Aku tidak terima, karena rumahku sudah dikotori oleh mereka. Dibantu pengacaraku, aku sudah melaporkan kasus ini. Karena bukti yang aku miliki sangat kuat, tentu laporanku langsung diterima. Dan semua pihak yang terlibat dalam masalah ini akan dipanggil minggu depan. Aku hanya bisa menunggu. Tentu, menungguku ini bukan sesuatu yang mudah. Apalagi, aku harus tetap tinggal di rumah di mana tempat kejadian itu. Aku bahkan saking traumanya, tak berani lagi tidur di kamarku. Aku memilih tidur di kamar yang lain. Ya, ketika melihat kamarku saja, aku langsung meneteskan air mata. Sangat perih sekali.
Hatiku benar-benar sakit, seperti diiris-iris. Aku benar-benar hancur. Tapi mau tidak mau, aku tetap harus kembali lagi ke kamar itu. Karena baju-bajuku dan semua perlengkapanku ada di sana. Ketika aku akan berganti pakaian dan habis mandi, aku harus masuk ke kamar itu. Luka itu langsung terbuka lagi. Seketika tubuhku langsung lemas, lunglai tak berdaya. Mama kenapa nangis? Tanya putra bungsuku dengan polosnya. Dia baru berusia 5 tahun. Tapi menurutku dia punya pemikiran yang dewasa. Mungkin karena ikatan batin kami yang sangat kuat, dia bisa tahu kalau aku sedang sedih. Aku tak mampu menjawab. Aku langsung memeluk putraku itu dengan erat. Maafkan Mama ya nak, Mama nangis terus, ucapku. Aku mengatakannya tetap dengan linangan air mata. Ya, aku benar-benar tidak sanggup menahan air mata ini. Maafkan mamamu yang lemah ini ya nak. 4 hari setelah kejadian itu, aku rasanya tak sanggup jika harus tetap tinggal di sini. Sudut demi sudut rumah ini mengingatkanku tentang kenangan bersama Mas Bimo. Aku rasanya tidak kuat. Nak, kita sementara waktu tinggal di rumah kakek ya, ucapku kepada 3 putraku saat kami sedang makan malam. Loh, emangnya kenapa mah? Oh iya, Papa kau udah lama gak pulang kemana ya? Tanya putraku yang kedua dengan polosnya. Iya, putraku yang kedua dan ketiga memang belum paham dengan apa yang terjadi. Aku berusaha menutupi semua ini dari mereka, karena menurutku mereka belum waktunya untuk mengetahui semuanya. Dek, Papa lagi kerja di luar kota, jadi belum bisa pulang sementara waktu. Kini Faris yang menjawab dengan tegas. Kita nurut sama Mama aja ya. Kita tinggal di rumah kakek dulu sementara waktu. Lanjut Faris lagi. Iya, aku tidak menyangka Faris bisa mengatakan kalimat seperti itu ke adiknya, sehingga membuat keduanya langsung diam dan mengangguk paham. Iya kak, aku sama adik akan nurut sama Mama, jawab Fardan, putra keduaku. Sementara Fahri, putra bungsuku, hanya mengangguk-angguk saja, seolah mengerti dengan apa maksud dari kedua kakaknya. Aku tersenyum lega. Alhamdulillah aku punya 3 anak yang sangat pengertian dengan keadaanku walau mereka belum paham. Terima kasih ya nak, kalian ngertiin Mama, ucapku ketiganya. Mereka bertiga kompak tersenyum ke arahku. Ini rasanya sangat damai sekali. Untung aku punya harta berharga yaitu mereka bertiga. Jadi aku bisa kuat menghadapi cobaan yang sangat menyakitkan ini. Kalau tidak, entahlah apakah aku kuat seperti sekarang atau tidak. Keesokannya, aku dan anak-anak sudah membereskan barang-barang yang akan kami bawa ke rumah kakek, yaitu rumah ayahku. Dan rumahku ini tetap ada yang menjaga, yaitu asisten rumah tanggaku. Aku memerintahkannya untuk selalu membereskan rumah ini seperti biasanya. Aku juga memintanya untuk membakar spray selimut juga sarung bantal yang terpakai hari itu. Aku tak mau lagi melihatnya ada di sana. Hatiku sangat sakit. Melihatnya pun aku sudah enggan, apalagi untuk memakainya. Aku merasa itu sangat menjijikkan. Sementara baju-baju Mas Bimo sudah aku keluarkan di hari kedua kejadian itu. Dan aku menyuruh asisten rumah tanggaku untuk membawanya pergi jauh dari rumah ini. Kala itu aku mengatakan terserah mau dibawa kemana, yang penting jangan ada di sini lagi. Iya, aku merasa jika masih ada barang-barang dia di sini, itu hanya akan menambah lukaku. Gimana anak-anak, sudah siap semua? Tanyaku dengan lembut ke 3 putraku. Sudah mah, ayo berangkat, jawab mereka dengan kompak, dengan nada yang sangat semangat. Kami berempat naik mobilku. Kulajukan hingga akhirnya sampai di rumah ayah, yang mungkin jaraknya hanya sekitar 15 menit saja. Assalamualaikum kakek, ucap ketiga putraku dengan semangat. Waalaikumsalam. Masya Allah, cucu-cucu kakek kesini. Mau tidur di sini kan? Kakek seneng banget,
kata ayahku menyambut ketiga cucunya. Iya, aku sudah sempat menelpon ayah dan memberitahu kalau kami akan tinggal di sini sementara. Tentu ayah dengan senang hati menerima kami. Iya kek, kami mau tinggal di sini, mau nemenin mama, jawab Fahri dengan polosnya. Iya kek, kata Kak Faris, mama takut sendirian di rumah karena papa keluar kota, sambung Fardan. Ayahku hanya tersenyum mendengar cerita dari kedua cucunya. Ya sudah, kalian ke kamar kalian masing-masing ya. Sana, pilih mau kamar yang mana, kata ayahku. Sontak, ketiga anakku itu langsung berlari menuju kamar mereka masing-masing. Mama, nanti tidur sama Fahri ya, ucap Fahri ketika sudah ada di depan pintu kamar pilihannya. Aku mengangguk dan tersenyum. Ia pun langsung masuk. Kemudian lompat-lompat di atas kasur dengan riang gembira. Nak, are you okay? Tanya ayah tiba-tiba. I'm okay, jawabku sembari tersenyum. Tapi sorot mata kamu tidak bisa bohong, nak, kata ayah. Aku tak bisa membendung air mataku. Kali ini hatiku sangat sedih ketika melihat anak-anak sekarang tanpa ayah mereka lagi. Ayah memelukku erat. Semangat ya nak, sabar. Kamu sedang dikasih cobaan sama Yang Maha Kuasa. Kamu harus kuat, kata ayah dengan lembut. Aku hanya mengangguk, tapi air mataku belum juga mau berhenti. Ari, panggil seseorang. Aku langsung menoleh. Ternyata itu ibu mertua dan ayah mertua. Aku segera menghapus air mataku. Ya walaupun setelah ku hapus, dia jatuh lagi. Ari, maafkan mama ya nak, yang gagal mendidik Bimo, ucap ibu mertuaku. Kemudian beliau memeluk erat. Kini beliau malah menangis di pelukanku. Tentu aku tak bisa menahan air mataku lagi. Iya ma, jawabku dengan suara bergetar. Maafin mama nak, mama gagal mendidik Bimo, lanjutnya lagi. Aku tak mampu menjawab, aku hanya bisa mengangguk saja. Cukup lama kami berpelukan sambil menangis, hingga akhirnya hati ini sedikit tenang. Lalu ibu dan ayah mertuaku membuka pembicaraan yang lain. Ya walaupun masih ada kaitannya dengan masalah ini. Pak Brata, kami kesini mau meminta maaf atas perilaku Bimo, kata ayah mertuaku ke ayahku. Iya Pak Bani, saya sudah memaafkan. Semoga kita semua bisa kuat melewati cobaan ini ya, jawab ayahku dengan nada suara yang sendu. Aku tahu pasti ayah sedih juga melihat anak perempuannya disakiti seperti ini. Iya Pak Brata, terima kasih atas maaf yang sudah Bapak berikan. Kami kesini juga ingin membicarakan tentang pernikahan Ari dan Bimo. Kami mau kalau Ari menceraikan Bimo saja. Saya sebagai seorang ayah pun tidak akan pernah terima jika anak saya disakiti. Maka dari itu, silakan Ari kamu ajukan gugatan ke pengadilan. Ayah sebagai wali Bimo setuju jika kalian bercerai, ucap ayah mertuaku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, ayah mertuaku menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Ayah mertuaku menangis. Aku yakin beliau pasti berat untuk mengatakan semua ini. Meskipun kalian sudah bercerai, kamu tetap anak mama dan papa nak, kata ibu mertuaku. Aku pun tak bisa lagi menahan air mata ini. Air mataku jatuh begitu derasnya, hingga membuat dadaku serasa sesak. Iya mah, maafkan Ari ya mah. Ari tidak bisa bertahan di pernikahan ini lagi. Maafkan Ari, ucapku lirih. Mama ngerti nak, kalau mama jadi kamu pun, mama tidak akan sanggup bertahan di pernikahan ini. Mama tentu akan memilih pergi. Bahkan mungkin mama akan melakukan hal yang lebih gila. Mama mungkin tidak bisa sekuat kamu, serasional kamu.
Dalam menghadapi masalah, pasti mama akan seperti orang kesetanan, kata ibu mertuaku. Beliau pun mengatakannya sambil menangis. Malam itu, malam yang penuh dengan air mata. Ayahku juga ikut menangis. Malam sudah larut. Mertuaku sudah pulang ke rumahnya. Ayah, aku istirahat dulu ya, pamitku ke ayah. Ya nak, istirahatlah, jawab ayah. Ya, kami pindah ke sini memang habis Isya. Jadi ini sudah larut malam. Kulihat Fahri sudah tertidur pulas di atas kasur. Kucium keningnya. Maaf ya nak, Mama dan Papa tidak bisa sama-sama lagi, ucapku. Hatiku benar-benar perih melihat anakku. Aku tidak menyangka kalau nasib rumah tanggaku akan seperti ini. Maafkan Mama ya nak, karena kalian harus jadi korban. Lanjutku lagi. Karena merasa lelah, kurebahkan tubuhku di samping Fahri. Sampai jam 1 malam, aku belum bisa juga memejamkan mata ini. Pikiranku masih melayang-layang tak kemana. Ya, sejak kejadian itu memang aku sulit tidur. Karena pikiranku selalu overthinking dan berburuk sangka. Sulit bagiku untuk menerima kenyataan ini. Tapi semoga setelah pindah di sini, aku bisa tidur nyenyak. Karena tak kunjung bisa tidur juga, aku memutuskan untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam. Semoga setelah ini hatiku jauh lebih tenang. Selesai sholat, alhamdulillah. Rasa kantuk sudah datang. Aku segera merebahkan tubuhku dan tidur. Aku terbangun ketika azan subuh berkumandang. Setelahnya aku bangunkan anak-anak untuk sholat subuh bersama. Ayahku yang menjadi imam. Ya, kali ini kami sholat di rumah semua. Selesai sholat, aku membantu bibi di dapur untuk menyiapkan sarapan. Adek belum tahu kan ya masalah ini? Tanya aku ke ayah. Belum, ayah gak kasih tahu dia kok. Kasian kalau dia sampai kepikiran, jawab ayah. Syukurlah kalau adik gak tahu ya, timpalku. Ya, aku merasa lega. Karena masalahku ini mudah-mudahan tidak menjadi beban pikiran adikku yang sedang belajar menuntut ilmu di luar negeri. Semoga berita ini tak sampai ke telinganya. Harapku. 6:30 pagi anak-anak sudah siap. Kami semua sarapan. Lalu aku mengantarkan mereka ke sekolahnya masing-masing. Hari-hari kuisi dengan bekerja setelah mengantarkan anak-anak sekolah. Karena pekerjaanku ini sudah menumpuk, banyak endorse yang tertunda karena masalah ini dan juga karena aku libur umrah kemarin. Alhamdulillah, rezeki untuk anak-anak selalu ada. Anak-anak tak pernah kekurangan. Aku bersyukur sekali. Meskipun aku hidup sendiri sekarang, tapi mereka mudah-mudahan selalu berkecukupan. Beberapa hari kemudian, panggilan sidang itu akhirnya tiba. Aku didampingi pengacaraku menghadiri sidang itu. Sementara kedua tersangka sudah ada di sana. Tak hanya aku dan pelaku, tapi ada beberapa saksi yang dipanggil. Keduanya tertunduk malu, sementara aku mendongakkan kepalaku. Karena aku pasti menang dalam kasus ini. Ku tetap sinis ke arah keduanya. Aku benar-benar masih murka. Di ruang persidangan, aku mengatakan yang sejujur-jujurnya sesuai yang aku ketahui. Keduanya sempat membantah, tapi bantahan mereka langsung dipatahkan oleh bukti yang ada, sehingga membuat mereka terbungkam. Akhirnya putusan sidang dimenangkan olehku. Cukup lama persidangan ini membuatku lelah, menguras tenaga dan juga pikiranku. Tapi alhamdulillah, persidangan hasilnya sesuai dengan harapanku. Setelah berkali-kali sidang, akhirnya hakim memutuskan bahwa keduanya divonis penjara selama 5 tahun. Dan vonis itu berbarengan dengan sidang perceraianku yang ketuk palu.
Itu artinya aku dan Mas Bimo resmi bercerai. Sebenarnya berat hati ini untuk memenjarakan ayah anak-anakku itu. Tapi jalan ini harus aku ambil supaya bisa memberi pelajaran kepada mereka. Dan mereka semoga bisa bertaubat. Sempat di awal aku tak ingin melaporkan kasus ini ke polisi karena aku takut anak-anakku memiliki ayah seorang narapidana. Namun semua ketakutan itu hilang ketika aku mengetahui sikap mereka yang playing victim. Di sosial media keduanya bertingkah seolah yang paling tersakiti dan terzolimi. Mas Bimo mengatakan kalau selama ini dia merasa tidak dihargai olehku karena penghasilanku lebih besar. Padahal aku tidak begitu. Bahkan selama ini, ketika suamiku butuh uang dan ingin membeli sesuatu, aku selalu berusaha membantunya menggunakan uangku. Iya, aku tidak berhitungan. Aku loyal kepadanya. Tapi sekarang dia malah mengatakan bahwa aku ini tidak menghargainya sebagai suami mentang-mentang penghasilanku lebih besar. Itulah yang membuatku semakin yakin jika aku harus memberi pelajaran kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan pengecut seperti Mas Bimo. Semoga kisahku bisa diambil pelajaran. Jangan ada lagi laki-laki atau perempuan yang sudah punya istri atau suami berselingkuh dengan wanita atau laki-laki lain hanya untuk mencari kesenangan sesaat, tapi menghancurkan semuanya. Terutama menghancurkan keluarga yang sudah dibangun susah payah dan menyakiti hati seorang anak dari hasil pernikahan itu. Apalagi kalau sampai tahu masalahnya seperti apa, itu pasti meninggalkan trauma yang mendalam bagi sang anak. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk demikian. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.